Hai, selamat malam. Saya Evi Sayono. Di hari ini, hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, saya akan kembali membacakan sebuah buku yang berjudul Should I Stay or Should I Go? Surviving a Relationship with a Narcissist, yang ditulis oleh Ramani Durvasula, PhD. Sebagai catatan, apa yang akan teman-teman dengarkan di video berikut ini merupakan interpretasi saya dari buku yang saya baca tersebut. Untuk mendapatkan informasi yang lebih utuh, maka saya menyarankan agar teman-teman dapat langsung membeli bukunya dan kemudian membacanya langsung. Teman-teman dapat membeli buku ini di situs-situs belanja buku internasional karena kebetulan buku ini belum diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan setahu saya belum ada dijual di situs-situs belanja buku nasional. Untuk mendapatkan informasi lain tentang Narcissistic Personality Disorder, teman-teman juga dapat mengunjungi kanal YouTube milik Dr. Ramani Durvasula. Di sana teman-teman akan mendapatkan berbagai macam informasi yang terkait dengan gangguan kepribadian Narcissistic Personality Disorder. Pada video ini, teman-teman akan mendengarkan saya membacakan interpretasi atas bab 3 yang berjudul Are You in a Relationship with a Narcissist? Apakah Anda sedang menjalin hubungan dengan penderita narsisistik? Pada bab 3 ini dijabarkan tentang 30 perilaku yang biasanya dilakukan oleh penderita narsisistik. Dari ke-30 perilaku karakteristik penderita Narcissistic Personality Disorder ini, saya telah membuat 9 video. Link atas video-video karakteristik yang ditunjukkan oleh narsisis ini akan saya masukkan di description box di bawah ini. Baik teman-teman, mari kita mulai. Selamat mendengarkan. Bab 3. Are you in a relationship with a narcissist? Apakah Anda sedang berhubungan dengan seorang penderita narsisist? Halaman 86 dan 87. Takes advantage of others or you on a regular basis. Seringkali memanfaatkan orang lain atau Anda. Terminologi teknikal yang sering digunakan untuk menggambarkan kondisi ini adalah interpersonally exploitative. Interpersonal itu hubungan antara satu orang dengan banyak orang lain ya. Kemudian eksploitatif itu artinya memanfaatkan atau mengeksploitasi. Pendeknya begini, kita tahu bahwa narsisis itu fokus terhadap satu tujuan saja, yaitu bagaimana mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka, terutama kebutuhan-kebutuhan yang bersifat eksternal. Untuk memenuhi kebutuhan ini, maka ia seringkali akan memanfaatkan orang lain sebagai objek agar ia dapat memenuhi apa yang dia butuhkan. Nah, ini bentuknya macam-macam. Misalnya, dia mau pergi ke konser terus pengen banget dapetin kursi yang enak untuk nonton konser, tapi nggak bisa dapetin. Kemudian dia tahu bahwa kita punya teman yang kerja di tempat konser itu. Maka dengan tidak sungkan, dia akan meminta kita untuk menghubungi teman tersebut supaya bisa dapetin tiket untuk duduk yang enak di konser tersebut. Atau misalnya si narsisisnya ini ingin pergi berlibur ke villa gitu ya. Kemudian dia tahu bahwa kita itu punya kenalan. Kenalan ini artinya nggak dekat ya. Hanya kenal-kenal sambil lalu gitu. Lalu dia akan meminta kita untuk nanyain ke kenalan kita itu supaya dia bisa dapat akses untuk masuk ke villanya. Nah ini kan posisinya jadi nggak enak ya. Orang kita nggak kenal dekat, tapi karena dia pernah dengar mungkin kitanya cerita, oh si Anu punya villa. Kita jadi di posisi yang nggak enak untuk minjem villa tersebut. Atau misalnya dia itu lagi mau kampanye di partai politik. Kemudian butuh dana untuk mendanai kampanyenya. Nah si narsisisnya ini kemudian tahu bahwa kita tuh punya kenalan atau punya teman yang kaya banget misalnya. Tapi kita udah lama gak kontak sama si teman yang kaya ini. Nah supaya kebutuhannya si narsisis ini untuk dapetin dana kampanye ini terpenuhi, maka dia tidak akan sungkan untuk meminta kita menghubungi kembali teman yang kaya tapi kita gak pernah kontak itu supaya dapetin dana kampanye. Yang gak enak siapa? Kitanya. Tapi narsisisnya mendapatkan apa yang dia butuhkan. Walaupun itu dengan memanfaatkan pasangannya sendiri.
Dalam dunia seorang narsisis, orang lain itu fungsinya hanya untuk melayani mereka. Buat mereka, kita hanyalah objek atau kita hanyalah alat agar apa yang dia butuhkan itu bisa terpenuhi. Tidak peduli bahwa dia akan menempatkan pasangannya atau orang lain itu dalam situasi yang gak ngenakin. Gak masalah buat dia. Yang penting apa yang dia inginkan tercapai. Paragraf 2, halaman 87. Jika Anda memiliki pasangan yang memang sudah terdeteksi narsisis, maka hal ini akan pastinya terjadi pada Anda juga. Sebagai pasangannya, maka Anda adalah objek paling utama yang tercipta untuk melayani apa yang dia butuhkan. Jika Anda sebelumnya tidak mengetahui tentang hal ini di awal-awal, maka rasanya tuh seperti depersonalizing, seperti nggak diperlakukan kayak manusia ya. Kayak kita adalah barang atau objek yang hanya penting buat dia apabila dia membutuhkan sesuatu. Ini rasanya nggak ngenakin banget sih menurut saya. Kalau misalnya ada butuh sesuatu, baru kemudian dia baik sama kita, kalau kebutuhannya sudah terpenuhi, maka kita dianggap nggak ada. Lalu kemudian dia mencari hal lain dari orang lain supaya kebutuhan yang lainnya bisa terpenuhi. Ya intinya kita baru dianggap berharga kalau kita punya fungsi, kalau kita punya manfaat buat dia. Kalau enggak ya enggak ada. Ini tuh kayak dimanipulasi banget. Misalnya kayak gini, partner kita itu atau pasangan kita itu memuji kita habis-habisan. Kemudian habis muji, dia akan minta kita untuk melakukan sesuatu. Dan sesuatunya ini biasanya sulit. Kadangkala, seringnya ya, permintaan yang diminta itu membuat kita merasa tidak nyaman ke orang lain lagi yang akan kita mintai bantuan. Yang membuat hal ini terasa sangat begitu eksploitatif adalah ketika mereka minta kita melakukan sesuatu yang sulit, misalnya minjemin duit, atau minta dibeliin ini itu, atau kita disuruh ngerjain suatu tugas yang bikin kita capek. Nah ketika mereka meminta itu semua, itu mereka kayak gak ada tuh rasa gak enak. Kadang kalau orang normal kan mereka mau minta tolong sama orang lain, takut ngerepotin orang terus jadi ngerasa gak enak, akhirnya kerjaan sendiri. Nah kalau narsisis tuh enggak, mereka gak punya rasa gak enak. Mereka minta aja walaupun mereka tahu nantinya akan ngerepotin orang. Karena mereka menganggap bahwa orang lain adalah tools atau alat yang ada hanya untuk melayani mereka. Situasinya seperti ini dijabarkan oleh Dr. Ramani. Kadang-kala kan kalau misalnya kita mau meminta seseorang untuk melakukan sesuatu, kita kayak ada kata-kata pembuka ya. Kata pembukanya seperti misalnya, ini aku sebelumnya minta maaf banget ya. Aku tahu nih permintaanku tuh terlalu berat. Tapi boleh gak ya kalau saya minta bantuan kamu untuk melakukan ini? Atau kata-kata pembuka yang sopan seperti ini. Aku tahu ini permintaannya terlalu besar, saya minta untuk dicarikan tiket yang enak banget di tempat konser itu. Tapi kami mau kok membayar sejumlah uang untuk tiket tersebut. Kalau memang ada biaya tambahan, nanti kasih tahu kami ya. Dan sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih karena kamu udah bersedia membantu. Kalaupun enggak ya juga nggak apa-apa. Nah, caranya narsisis untuk meminta sesuatu dari kita itu mereka biasanya nggak pakai kata-kata pembuka. Kamu punya temen ya yang kerja di tempat konser ini, bantuin aku dong cariin aku tiket yang enak ya. Atau kamu lagi abis baru gajian ya, nih kayaknya liburan kesini enak, beliin aku tiket kesini dong. Gampang bener mintanya. Nah kalau narsisis kayak gitu, nggak ada tedeng aling-aling ya, langsung aja tanpa tahu malu minta. Kitanya jadi dalam posisi yang nggak enak akhirnya. Secara alamiah, mengeksploitasi itu adalah tindakan eksploitatif dan bukan tindakan kolaboratif. Kalau kolaboratif kan kita akan memikirkan orang lain yang bersama kita mengerjakan sesuatu itu ya. Nah kalau narsisis ya bukan kolaboratif. Narsisis itu cara kerjanya ya mengeksploitasi. Dan tentunya sebagai orang yang dimintai bantuan atau dimintai sesuatu oleh narsisis, kitanya akan jadi ngerasa tidak nyaman. Satu, karena cara mereka meminta yang seperti itu. Kedua, kita baru merasa dihargai kalau kita berfungsi buat mereka, kalau kita ada manfaatnya buat mereka. Red flags.
takes advantage of others or you on a regular basis. Red flags. Red itu artinya merah, flags itu artinya bendera. Jadi red flags kalau diartikan merupakan tanda-tanda atau peringatan-peringatan. Di bab 3 ini Dr. Ramani memberitahukan peringatan-peringatan dini atau red flags yang bisa kita amati ketika kita baru di awal-awal menjalin sebuah hubungan dengan narsisis. Kalau misalnya red flags ini muncul, maka kita disarankan untuk jeda sebentar lalu berpikir ulang. Ini udah ada red flagsnya nih, terus apa yang mau kita lakukan? Lanjut atau tidak lanjut? Kurang lebih seperti itu gunanya red flags. Baik, sekarang apa saja sih red flags yang kita harus perhatikan di awal-awal hubungan untuk mengidentifikasi apakah pasangan kita itu suka memanfaatkan orang lain atau memanfaatkan kita dan sering gitu memanfaatkannya. Apakah pasangan Anda seringkali meminta bantuan? Ketika kita mengutarakan ketidaknyamanan kita akan permintaan yang diminta oleh pasangan, kita malah kemudian jadi ngerasa gak enak karena dianya marah atau ngambek. Atau dianya juga ngambek ketika kita memberikan saran bahwa kalau kita minta tolong ke si X, nanti X-nya akan ngerasa gak enak loh. Itu akan tidak nyaman loh buat si X. Nah kalau kita ngingetin kayak gitu, terus kemudian pasangan kita jadi cemberut atau marah atau ngambek. Nah ini adalah red flags. Mungkin ini yang dimaksud dengan takes advantage of others or you. Jadi dikatakan kita juga harus memperhatikan apakah mood dari partner kita itu kemudian berubah. Kalau misalnya si pasangan ini sedang butuh sesuatu dari kita, maka dia akan manis banget berlaku ke kita. Kemudian kalau dia sedang tidak butuh apapun dari kita, maka dia akan memperlakukan kita semena-mena, nasty, gak sopan, kasar. Kalau dia lagi gak butuh sesuatu dari kita. Kalau lagi butuh, ya manis-manis. Kalau misalnya di awal-awal hubungan hal ini kemudian sering kali terjadi, red flags itu sering kali terjadi dan kemudian menjadi pola. Atau ketika kita ngelihat bahwa kok pasangan kita itu kayak gak punya rasa gak enak ya ketika mereka meminta tolong ke orang lain. Kok partner saya ngerasa biasa-biasa aja ya ketika ada permintaan-permintaan yang sifatnya eksploitatif atau memanfaatkan orang lain dia buat, tapi kok dia ngerasa fine-fine aja ya. Nah kalau ini sudah menunjukkan sebuah pola itu artinya kebiasaan sama yang kemudian berulang itu namanya pola. Nah kalau polanya sudah ditunjukkan di awal hubungan, lalu kita memutuskan untuk terus bersama, ya siap-siap aja. Pola-pola itu akan tetap berada di situ selama Anda menjalin hubungan. Ini artinya selama menjalin hubungan Anda akan terus-terusan merasa tidak nyaman dengan permintaan-permintaan yang tidak mengenakan. Baik teman-teman, demikian bacaan buku saya, buku yang berjudul Should I Stay or Should I Go? Surviving a Relationship with a Narcissist, karya Ramani Durvasula PhD. Bagian yang saya baca pagi ini adalah, Are you in a relationship with a narcissist? Apakah Anda sedang berhubungan dengan narcissist? Dengan karakteristik yang berjudul Taking Advantage of You, memanfaatkan kita dan orang lain. Semoga apa yang teman-teman dengar dapat memberikan manfaat, baik manfaat jangka pendek maupun jangka panjang buat teman-teman semua. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu untuk mendengarkan video saya. Terima kasih, sampai jumpa di bacaan buku berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Sayono. Dah.